Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo, perkenalkan nama saya Atta Zakir Ahmaddiansyah, nomor induk mahasiswa 51. Saya dari Prodi Teknologi Informasi kelas 02. Di sini saya akan menjelaskan sebuah perkembangan teknologi transportasi di Indonesia ya. Oke, topik pembahasannya tuh ada di perkembangan transportasi Indonesia, teknologi transportasi sekarang, cuma dua itu ya. Perkembangan transportasi Indonesia dan teknologi transportasi sekarang. Oke, pertama saya akan menjelaskan kalau transportasi itu ada 3 jenis, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Fungsi transportasi itu ada 4 ya. Satu, memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dua, melancarkan arus barang maupun arus manusia. Ketiga, menunjang perkembangan pembangunan pada suatu daerah. Dan kelima adalah menunjang perkembangan ekonomi dengan jasa angkutan. Manfaat transportasi itu sebenarnya ada banyak. Oke, kita akan beralih ke manfaat transportasi. Manfaat transportasi itu sebenarnya banyak, seperti saya contohkan ya. Satu, bagi ekonomi, transportasi menghasilkan suplai barang lebih mudah dan terjamin sehingga harga barang akan tetap stabil. Bayangkan kalau kita tidak ada transportasi, kalau nggak ada transportasi, ya per daerah di Indonesia tuh harus produksi barang sendiri dan kemungkinan harganya per daerah itu akan terpaut jauh atau berbeda-beda lah, ketimpangan harga gitu. Perkembangan transportasi di Indonesia. Sejarah perkembangan transportasi itu di Indonesia tuh ada 3 ya, tepat sekali. Yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada 3 yaitu darat, udara, dan laut. Saya akan mencontohkan yang darat dulu, yaitu pada tahun 1842, yaitu kereta pertama yang menghubungkan Semarang, Yogyakarta, Surakarta yang dioperasikan oleh DKARI yang berubah nama jadi DKA, berubah lagi menjadi PNK, berubah lagi jadi BJKA, dan berubah lagi Perumka, dan sampai sekarang berubah menjadi PT. Selanjutnya transportasi udara. Transportasi udara itu sejarahnya perkembangan teknologi penerbangan yang di Indonesia itu sangat mencolok adalah PTDI, yaitu PT Dirgantara Indonesia. Pesawatnya yang pertama kali diproduksi adalah Sikumbang yang membuat industri teknologi perkembangan penerbangan di Indonesia itu semakin meningkat gitu. Selanjutnya adalah transportasi air. Perkembangan teknologi transportasi laut di Indonesia sebenarnya sudah lama, bahkan sejak masa-masa kerajaan Hindu-Buddha. Menurut pada buku sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha karya Suwardono tahun 2013, sekitar abad ke-8 Masehi, Kerajaan Mataram kuno sudah memakai teknologi perahu bercadik sebagai sarana transportasi air.
Oke, kita beralih ke penyebab perkembangan transportasi di Indonesia. Satu, budaya luar. Adanya pengaruh budaya dari luar seperti budaya dari Eropa, India, dan budaya Indo-Cina membuat perkembangan transportasi Indonesia meningkat dengan pesat. Sebut saja adanya penemuan mesin uap pada masa revolusi industri di Eropa. Sejak penemuan mesin uap tersebut, pemerintah kolonial Belanda mulai mengenalkan transportasi massal ke masyarakat Indonesia seperti kapal uap dan kereta api. Kedua, kondisi geografis. Dampak perkembangan teknologi transportasi yang dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia. Hal ini memberi tantangan tersendiri karena masyarakat Indonesia harus menyesuaikan teknologi di bidang transportasi dengan syarat geografis agar teknologi tersebut menjadi tepat guna. Oke, kita beralih ke sejarah kendaraan bermotor di Indonesia, dimulai dengan mobil dahulu. Tahun 1893, kendaraan bermotor pertama di Indonesia. Kedua, tahun 1920, General Motors atau GM mendirikan pabrik perakitan Chevrolet di stasiun di Tanjung Priok. Tahun 1955, pemerintah Indonesia mendatangkan mobil Plymouth Belvedere, Opel Capitan, dan Opel Kadett. Tahun 1975, Toyota Kijang bak terbuka atau bisa dibilang Toyota Pickup atau Toyota Single Cabin dipamerkan dan dilanjutkan Toyota Kijang generasi pertama pada tahun 1977 dengan Toyota Kijang yang versi penumpangnya ya. Pada tahun 1981, 1986, dan 1996 muncullah generasi Toyota Kijang selanjutnya seperti Kijang LGX, Kijang Innova gitu. Tahun 2007 atau 2008 lah. Yang biasa kita kenal sekarang ini adalah Toyota Kijang Reborn dan Toyota Kijang Renix. Gitu. Kita beralih ke sejarah kendaraan bermotor di Indonesia versi sepeda motor. Sepeda motor pertama di Indonesia pada tahun 1893. Sepeda motor dan ada dugaan bahwa sepeda motor Minerva buatan Belgia terlihat di Indonesia pada tahun 1902. Pada tahun 1969, pabrik sepeda motor Yamaha mulai beroperasi di Indonesia. Pada tahun 19 Juni 1971, PT Federal Motor mulai merakit sepeda motor dengan komponen impor, yaitu dengan CKD tapi dengan komponen yang masih CBU gitu. Saya juga akan menjelaskan perkembangan transportasi sebelum zaman industrialisasi. Pertama, tahun 3500 sebelum Masehi, yaitu masih adanya penemuan roda. Roda tersebut masih berbahan kayu ya, atau masih masih berbahan kayu atau batu.
Di tahun yang sama kapal pertama kali juga dikembangkan. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, selanjutnya kuda digunakan untuk transportasi. Selanjutnya pada tahun 1769, mobil pertama dengan mesin uap, yaitu Mercedes-Benz. Tahun 1790, sepeda pertama kali ditemukan, yang membuat sepeda zaman dulu ban belakangnya itu, ban depannya itu masih besar banget dan bannya itu masih kecil, ya tidak proper lah, dan safety-nya agak kurang gitu. Terus perkembangan transportasi setelah zaman industrialisasi, 1801 lokomotif uap pertama diciptakan. 1867 sepeda motor pertama dengan bahan bakar diciptakan. Pada 1879 kereta api listrik pertama mulai dikembangkan. Pada tahun 1926 roket berbahan bakar cair pertama diluncurkan. Pada 1953 kapal digerakkan dengan tenaga nuklir pertama kali diluncurkan. Yang bisa kita kenal sekarang ya seperti contohnya kapal selam pertahanan tentara Indonesia, TNI, Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut ya, TNI ya. Gitu. Jadi itulah yang saya jabarkan tentang perkembangan teknologi transportasi di Indonesia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.